Akhirnya konflik, Pak. Karena timpang itu rakyat nggak dikasih akses, sawahnya, kebunnya sudah sejak lama tinggal di dalam hutan dan lain sebagainya, nggak pernah ada apa-apa. Tiba-tiba dibilang kawasan hutan, tiba-tiba disebut perambah hutan, tiba-tiba juga sudah dikasih HTI dan segala macam, ya ngelawan. Ini tahun 2013 saja, naik 86% konflik. Ini tewas, Pak. Ya kita nggak boleh mengatakan bahwa ini statistik, Pak. Kan ada yang bilang satu orang mati itu adalah drama kan. Kalau 1 juta orang yang mati itu statistik katanya. Bukan, Pak. Ini adalah korban rakyat kita sendiri. Tewas sebagian besar di mana? Hutan dan kebun. Kehutanan, perkebunan. Mau tahu kebun dapat tanah dari mana? Ya dari hutan. Pelepasan kawasan hutan toh. Mau tahu tambang dapat dari mana? Ya dari hutan juga, izin pinjam pakai kawasan. Jadi besok-besok itu Menteri Kehutanannya harus dari orang kita, Pak. Jangan orang lain yang nggak ngerti hutan itu untuk rakyat. Kak, ya itu presidennya kan kita udah tahu. Ini lanjut. Ini hukumnya, Pak. Hukumnya bisa kita bayangkan ada 632 peraturan agraria yang tumpang tindih. Mumet toh? Ada 17 undang-undang dan seterusnya. Akibatnya ada banyak kelembagaan yang ngurus sumber daya alam itu. Ada hutan, ada ESDM, ada BPN, ada Pemda, ada siapa dan seterusnya. Nggak mau saling koordinasi. Alasannya ego sektoral. Bukan, Pak, alasannya ini nih. Birokrasi kita itu berwatak pemburu rente gitu loh. Ego sektoral itu istilah gawe-gawean. Sok sekali mencintai korpsnya. Enggak. Izin itu ada uangnya, itu aja. Jadi tidak ada land governance system di Indonesia ini. Gitu. Sekarang kita cari masa depan reforma agraria. Kita baca visi misi. Kenapa penting visi misi? Karena pemilihan presiden langsung. Sudah tidak ada lagi GBHN. Visi misi itulah yang akan diturunkan ke dalam RPJM. Lalu diturunkan ke dalam rencana kerja pemerintah. Jadi wajar yang kita kritisi pertama adalah visi misi, karena presiden kita bukan mandataris MPR lagi. Di dua-duanya ada, Pak. Tapi ini bukan karena saya pro ya. Terus terang, Jokowi JK itu lebih detail, lebih komprehensif menyebut tentang reforma agraria. Kenapa? Karena yang di Prabowo Hatta, dia melanjutkan MP3EI. Memang ini programnya Pak Hatta itu, Pak. Hatta Rajasa bukan Muhammad Hatta. Beda, Pak. Dia mau melanjutkan MP3EI. MP3EI itu adalah membagi Indonesia ke dalam 6 koridor ekonomi. Seolah-olah Indonesia ini tidak terhubung ekonominya ke dalam 6 koridor. Yang paling seolah-olah MP3 itu adalah konsep milik Bappenas atau para perancangnya. Janjane yo milik World Bank, Pak. Karena di Asia disebut ASEAN Connectivity, di Kamboja dan Laos disebut Master Plan Khmer, di Thailand disebut ini, ya cuman itu saja. Di Indonesia disebut MP3EI. Gitu. Terus lanjut. Bagaimana presiden ke depan? Kalau sudah jelas siapa presidennya, semoga alumni Kagama. Yang kedua,
jelas dia punya visi misi itu, gimana cara menjalankan reforma agraria? Karena sudah ini kan. Dia harus dilakukan dan dikoordinasikan oleh presiden sendiri. Tapi dia buat badan ad hoc untuk menjalankan reforma agraria itu. Apakah disebut badan pelaksana reforma agraria atau komite nasional? Komite ya, panitia, artinya ad hoc, enggak selamanya harus ada. Yang langsung di bawah kepemimpinan presiden. Mengapa harus di bawah kepemimpinan presiden? Karena sektoralisme pengelolaan agraria itu telah menyebabkan badan dan kementerian agraria itu saling tidak terkait dan tumpang tindih. Sendiri-sendiri jalannya. Targetnya sendiri-sendiri. Coba cek itu Kementerian Pertanian, pengembangan daerah tertinggal, Menteri Sosial, segala macam. Pasti berulang-ulang itu programnya. Ada sapi juga, di situ ada sapi juga gitu loh. Di sana ada sapi juga gitu loh. Bantuan sapi semua gitu. Jadi berulang-ulang aja gitu. Itu baru soal membantu sapi, Pak. Gimana soal mengadakan tanah gitu. Ini soal yang harus dilakukan oleh badan pelaksana itu tadi. Lanjut. Objeknya, objek yang paling banyak tanah HGU yang bersengketa harus diselesaikan. Win-win solutionnya semacam apa? Tanah HGU yang terlantar juga harus BPN bilang ada 7,2 juta hektar tanah terlantar. Wakeh toh itu. Ini harus diselesaikan. Tanah kawasan hutan harus dipercepat pengukuhannya. Penyelesaiannya harus dipercepat konfliknya. Lalu dibuka akses kelola rakyat itu. Jangan diprioritaskan ke HTI terus. Rakyat. Mosok si nanem itu rakyat kita nggak bisa, kan keterlaluan, nggak percaya kalau rakyat kita itu bisa nanem gitu loh. Harus diserahkan ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Keterlaluan menurut saya. Ini tanah bengkok ada tanah kelebihan maksimum atau tanah negara bebas lainnya. Inilah objeknya. Lalu dibuat apa objek-objek itu? Lanjut. Untuk si subjeknya. Jangan bagi-bagi tanah semata-mata untuk orang per orang. Harus kita modernkan petani kita. Kalau di UPA itu ada hak guna usaha, kalau kita baca lagi di penjelasannya, sebenarnya yang disebut hak guna usaha oleh UPA itu maksudnya buat si ini, Pak. Gitu. Maksudnya membuat IPB itu supaya mahasiswanya membantu petani. Maksudnya ada BRI itu ini gitu loh. Kan nggak susah gitu loh. Para petani dan serikat petani itu membentuk koperasi badan usaha bersama untuk menjadi subjek reform. Lalu tanah itu diberikan ke dalam skala yang lebih luas. Bentuk hukumnya bisa HGU atau hak pakai dan seterusnya. Di sanalah kontribusi perguruan tinggi kita, kontribusi perbankan kita, dan seterusnya itu connect, membangun. Sehingga yang punya HGU sawit itu rakyat kita, Pak. Industri sawit itu yang olah CPO dan produk turunannya boleh, perusahaan skala besar. Ini enggak, tanahnya semua mirip lah sama perkebunan zaman Belanda, enggak ada bedanya. Ini petani miskin, buruh kebun, dan kaum miskin perkotaan, subjeknya. Kita lanjut. Seperti saya katakan tadi, harus ini. Jadi ini, badan usaha bersama milik desa atau milik petani. Jadi ada implementasi undang-undang desa itu ke depan, ini adalah momentum besar memulihkan petani kita dalam bentuk-bentuk usaha yang modern, yang baik, yang kuat. Secara keseluruhannya. Kenapa? Badan usaha ini akan mengintegrasikan pertanian dan industri, desa, kota, karena desa dan pertanian selama ini telah dirugikan. Skema ini memberikan HGU atau hak pakai kepada kelompok petani untuk dijadikan badan usaha. Tercipta diversifikasi pekerja dan Iwan, tolong dan seterusnya. persingkatnya. Oke, lanjut.
Penataan kelembagaan ini yang terakhir harus ada ditata ini. Tukang petanya ditata, tukang memberi hak atas tanahnya ditata, tata ruangnya juga ditata. Yang mengurus SDA-nya ditata. Harus ditata kelembagaan ini. Jika enggak, sektoralisme berkembang dan negara kita rusak-rusakan terus. Bayangkan izin kebun kelapa sawit, izin tambang, plus izin hutan itu kalau ditambahkan itu lebih luas dari republik ini. Ya kalau nggak tumpang tindih nggak akan kejadian begitu kan gitu. BPN-nya harus ditingkatkan menjadi Kementerian Negara Agraria, dikembalikan, menggabungkan Kementerian Pertanian dan Pangan. Digabung tuh, Kementerian Pertanian dan Pangan. Mosok pangannya diurus oleh nggak jelas. Siapa itu? Bulog kah? Perdagangan kah? Dan seterusnya. Iya. Kayaknya malah Menteri Perdagangan yang ngurus. Lanjut. Terima kasih. Demikian kami dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Iwan Nurdin. Mas Iwan Nurdin saya kira di dalam presentasi memberikan beberapa clue penting. Misalnya yang terakhir tadi katakan, akhir-akhir ini orang kalau bicara tentang reforma agraria sudah sejak pemerintahan SBY sampai sekarang, Mas Iwan Nurdin memberikan tekanan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang paradok di mana upaya pemerintah untuk melakukan reforma agraria cenderung tidak ditempatkan di dalam konteks memberi penguatan pada petani itu, tapi justru melakukan pengurangan-pengurangan hak-hak yang dimiliki oleh pertanian. Nah saya kira tadi ini nyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Hendri Saparini bahwa komitmen calon presiden ini sangat dibutuhkan. Apakah benar-benar melakukan pembaruan agraria atau sesungguhnya hanya sekedar polesan citra dan itu menjadi kelanjutan dari MP3EI. Ibu Bapak sambil menunggu alumni Kagama untuk sampai ke sini, rencananya mau ke sini, supaya diklarifikasi oleh Iwan Nurdin nanti, berbeda ini palsu atau tidak itu, soal reforma agraria.